Penetapan tersangka kasus pelecehan seksual terhadap pemuda difabel tanpa tangan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat memunculkan pro dan kontra di publik akibat keterbatasan fisik yang dimiliki oleh tersangka. Ahli psikologi forensik mengingatkan bahwa aksi jahat bisa dilakukan oleh siapapun termasuk oleh penyandang disabilitas. Berikut ulasannya. Terhormat Bapak Presiden Prabowo, yang terhormat, benar-benar saya hormati Pak. Saya memohon Pak Presiden bantu kasus saya ini yang dituduhkan saya memperkosa, ada kekerasan seksual. Bagaimana saya melakukan hal begitu keji kayak gitu sedangkan saya tidak punya tangan Pak Prabowo. Tangisan I alias A, pemuda difabel pecah usai Polda Nusa Tenggara Barat menetapkannya sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial MA. I alias A mengatakan belum bisa menerima dirinya ditetapkan sebagai tersangka sebab dengan keterbatasan fisik dan tidak memiliki tangan, ia mengaku tidak mungkin melakukan pelecehan seksual terhadap korban MA. Sebab selama ini untuk membuka dan mengenakan pakaian saja, I alias A mengungkapkan masih dibantu oleh ibunya. Sementara itu, pendamping korban dugaan pelecehan seksual oleh pemuda difabel tanpa tangan I alias A menjelaskan korban MA sebenarnya sempat menolak dan melawan saat tersangka melecehkannya di sebuah homestay di Kota Mataram. Namun, tersangka I alias A mengancam korban akan membuka aibnya. Pelaku ada geser menolak dan segala macam dan ingin berteriak. Tetapi pelaku melakukan intimidasi kepada korban. Intimidasi seperti apa? Apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh di luar kamar. Kalau didengar oleh orang yang di luar kamar, maka kita akan dinikahkan. Karena intimidasi seperti itu, korban merasa takut dan merasa diam. Tersangka I alias A sudah berdalih dengan keterbatasan fisiknya. Tapi nyatanya, korban pelecehan seksual pemuda difabel tanpa tangan ini disebut Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat dilaporkan mencapai 13 orang. Dari 13 korban itu, 3 diantaranya adalah anak-anak. Total 13. Total kalau dilihat dari dengan korban yang sudah ada, ditambah dengan informasi yang di masyarakat, itu total ada 13. Yang 13 itu 3 itu anak-anak, yang 10-nya itu dewasa. Nah, ini kerjasama kita karena ini laporannya masuk ke KDD, kerjasama kita untuk yang anak-anak ke Lembaga Perlindungan Anak UPTD PPA, sedangkan untuk yang dewasa itu masuk ke pendamping korban yang dari beberapa lembaga yang sudah ada. Polda NTB pun menegaskan tidak sembarangan menetapkan status tersangka kepada pemuda difabel tanpa tangan I alias A. Menurut Direskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, penetapan tersangka terhadap I alias A dilakukan berdasarkan sedikitnya 2 alat bukti, yakni pakaian korban serta hasil visum. Karenanya polisi pun menjadikan I alias A sebagai tahanan rumah dan kasus pelecehan seksualnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Akan tetapi prosesnya melalui proses jangka panjang, melalui proses penyelidikan, ya, mengumpulkan bukti-bukti, meminta keterangan ahli. Setelah itu memang penyidik sudah meyakini ada unsur pidana di sana, barulah dinaikkan ke penyidikan. Keterbatasan fisik yang dimiliki pemuda difabel I alias A memang membuat publik ragu. Benarkah pria tersebut bisa melecehkan belasan perempuan? Keraguan itu dijawab oleh ahli psikologi forensik Reza Indragiri yang menyatakan I alias A tetap bisa berbuat jahat dengan menerapkan siasat psikologis. Reza mengatakan I alias A justru bisa menggunakan keterbatasan fisiknya sebagai alat untuk mengelabui korban. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana mungkin penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual, bisa memaksa korbannya. Ya. Karena itu kita perlu keinsafan bersama untuk meluruskan persepsi tentang apa itu kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual alih-alih berfokus pada aktivitas fisik yang sifatnya menyakiti korban secara seksual, sesungguhnya esensi atau intisari dari kekerasan seksual adalah pada sikap batin. Ya. Ada pada kondisi mental seseorang, yaitu bagaimana seseorang memiliki kemampuan yang dahsyat untuk mempersuasi, untuk mengintimidasi, atau untuk mengiming-imingi target, sehingga target mau melakukan perbuatan seksual sebagaimana yang diinginkan oleh si pelaku, walaupun sesungguhnya si target tidak ingin melakukan itu. Jadi ketika ada satu pihak yang menginginkan adanya aktivitas seksual,
sementara pihak lain tidak menginginkan aktivitas seksual, maka ini disebut sebagai sebuah aktivitas seksual yang non-konsensual, tidak disertai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sah sudah, ini merupakan kekerasan seksual. Dengan demikian, siapapun yang memiliki kecakapan berpikir untuk kemudian menerapkan siasat-siasat psikologis terhadap target, agar sekali lagi target mau melakukan sebuah aktivitas seksual, maka itu merupakan aktivitas jahat yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh penyandang disabilitas sekalipun. Pertanyaan induknya adalah, ini disabilitas jenis apa? Kalau kita bicara disabilitas jenis tunagrahita, yaitu ketidakcakapan berpikir, intelektualitasnya rendah, kemampuan berpikirnya kacau dan sejenisnya, maka masuk akal bahwa ada penyandang disabilitas jenis tunagrahita yang memang tidak bisa menerapkan siasat psikologis untuk menaklukkan targetnya. Tapi kalau kita bicara tentang disabilitas jenis lain, anggaplah tunadaksa, yaitu orang-orang dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Betapapun bagian tubuhnya tidak lengkap, kakinya kah itu, tangannya kah itu, atau lainnya, tapi ketika intelektualitasnya, ketika proses berpikirnya, dia punya kecakapan untuk menerapkan siasat psikologis, maka memungkinkan bagi dia untuk menaklukkan targetnya. Sehingga tadi saya katakan, ketika target berhasil ditaklukkan lewat siasat psikologis itu, baik berupa ancaman, intimidasi, maupun berupa iming-iming atau grooming behavior, maka target akan bisa memaksa korban untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kendati memang korban menjadi tanda petik lebih aktif untuk melakukan aktivitas seksual tersebut. Kendati kata aktif itu jangan dianggap sebagai korban berinisiatif, tapi korban aktif melakukan sebuah aktivitas seksual karena berada di bawah pengaruh siasat psikologis, baik berupa ancaman atau intimidasi maupun iming-iming atau grooming behavior dari pelakunya. Kebenaran akan tudingan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan yang dilakukan pemuda difabel tanpa tangan I alias A nantinya bakal terjawab di persidangan. Di meja hijau, alat bukti dan keterangan saksi yang diperoleh Polda NTB akan diuji. Selanjutnya majelis hakim akan memutuskan apakah I alias A terbukti bersalah atau tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.